can't touch you here. Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Film yang akan Neng bahas kali ini berjudul Karate Kid. Tapi sebelumnya selalu Neng ingatkan untuk mendukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk ah! Cerita diawali dengan seorang anak laki-laki bernama Dre yang sedang bersiap-siap untuk pindah rumah dan ia akan memulai kehidupan barunya. Dre hanya tinggal bersama ibunya karena ayahnya sudah meninggal. Diantar oleh beberapa orang keluarganya, akhirnya dengan perasaan sedih Dre pun harus segera berpamitan untuk pergi ke bandara. Ia pun diberi skateboard sebagai kenang-kenangan oleh sepupunya. Dre dan ibunya sudah berada di pesawat dengan tujuan Beijing, Cina. Ibunya mencoba belajar bahasa Cina, namun Dre tidak tertarik sama sekali. Dengan perjalanan yang begitu jauh dan sangat melelahkan, akhirnya mereka sampai di bandara Cina. Mereka pun sudah dijemput oleh seseorang di sana. Mereka pun akhirnya sampai di apartemen yang akan mereka tinggali. Tidak perlu waktu lama, Dre langsung mendapat seorang teman bernama Harry dan ia sudah fasih berbahasa Cina. Dre mempunyai kebiasaan buruk. Ia selalu menjatuhkan jaketnya di lantai dan ibunya begitu terganggu dengan sifat Dre yang jorok. Air panas di kamar mandi tidak berfungsi. Ibu Dre menyuruh Dre untuk pergi memberitahu Tuan Han, seorang tukang reparasi. Dre menanyakan kepada security letak rumah Tuan Han. Bertemu dengan Tuan Han, Dre segera memintanya untuk memperbaiki water heater di rumahnya. Namun Tuan Han tidak menggubris karena ia sedang menikmati mie-nya. Dre melihat sebuah taman bermain. Di sana ada anak perempuan cantik bernama Mei yang sedang duduk memegang biola. Harry yang sudah berada di sana mengajak Dre untuk bermain basket. Dre mencoba mencari perhatian Mei dengan bermain pingpong. Dan dengan mudah Dre pun dikalahkan oleh orang tua tersebut. Mei yang merasa terhibur tersenyum melihat tingkah laku Dre yang kewalahan. Dre memberanikan diri untuk mendekati Mei. Ia begitu senang karena Mei ternyata bisa berbahasa Inggris. Dre pun menyalakan musik dan langsung menari di hadapan Mei. Lalu seorang anak bernama Cheng, teman Mei, datang. Ia tiba-tiba marah dan melemparkan kertas yang dipegang oleh Mei. Dre mengambilnya dan mencoba mengembalikannya, namun Cheng tetap melemparkannya. Dre yang tetap mencoba mengembalikan kertas Mei menyulut kemarahan Cheng. Ia pun langsung memukul Dre. Harry mencoba menjelaskan kepada Cheng, tapi Cheng meminta Harry untuk tidak ikut campur. Cheng menantang Dre untuk berkelahi. Dre melepaskan pukulan, namun Cheng yang jago bela diri dengan mudah membalas Dre. Mei meminta Cheng untuk berhenti. Mei tidak bisa berbuat banyak karena ia dipegangi oleh dua anak laki-laki lainnya. Mei segera menghampiri Dre. Dre meminta Mei dan Harry untuk meninggalkannya sendirian. Dre kembali pulang ke rumah. Terlihat ibunya sedang tidur di kursi. Dre yang masih merasa kesakitan pelan-pelan pergi ke kamar dan menutup pintunya. Hari pun berganti. Ibunya memanggil Dre untuk segera berangkat ke sekolah. Dre mencoba menutupi lukanya dengan foundation kepunyaan ibunya. Dre diantar ke sekolah oleh ibunya. Mereka pun menemui Ibu Pong, kepala sekolah di sekolah itu. Tidak sengaja Dre melihat Cheng bersama gerombolannya di sana. Ibu Pong mengatakan jika murid dilarang memakai topi. Ibu Dre segera mengambil topi Dre. Ia terkejut melihat wajah Dre yang lebam. Dre meyakinkan ibunya jika ia hanya terjatuh. Di kafetaria Dre bertemu dengan Mei. Dre yang tidak bisa memakai sumpit dibantu oleh Mei mengambil makanan. Mei meminta maaf atas kelakuan Cheng. Cheng sangat menyukai Mei dan orang tua mereka bersahabat dekat. Tuan Han datang ke rumah Dre untuk memperbaiki air panas. Ia melihat Dre sedang mengikuti gerakan bela diri di televisi dan terus memandangi Dre sehingga Dre sedikit merasa malu. Ibu Dre yang pulang dari pasar dibuat kesal karena Dre selalu menjatuhkan jaketnya di mana saja.
Dre dengan muka terpaksa akhirnya menggantungkan jaketnya dan hal itu pun dilihat oleh Tuan Han. Di sekolah Dre selalu menghindar dari Cheng dan gerombolannya. Dre mendengar lantunan suara biola yang indah. Ia pun pergi ke aula di mana Mei sedang latihan bersama guru musiknya. Di waktu istirahat, Dre mendatangi Mei di panggung. Ketika gurunya datang, Mei kembali berlatih dan Dre pun segera pergi. Keluar dari aula, Dre tidak sengaja bertemu dengan Cheng. Mereka mulai membuli Dre. Cheng meminta Dre untuk menjauhi Mei. Saat berjalan-jalan dengan ibunya, Dre melihat tempat latihan bela diri. Dengan semangat, ia pun masuk ke dalam. Dre begitu terpana melihat anak-anak yang sedang berlatih kungfu. Lalu Dre mengintip ke sebuah ruangan. Ia pun masuk ke dalam. Di sana ia melihat Cheng dan gerombolannya. Dre dengan raut muka yang sedih segera meminta ibunya untuk pergi meninggalkan tempat itu. Dre pun mendadak marah kepada ibunya tanpa alasan yang jelas. Sambil menangis, Dre berkata jika ia tidak bahagia dan benci tempat ini. Dre meminta untuk kembali pulang ke Amerika. Ibunya berkata ia sudah tidak memiliki apa-apa di Amerika dan tempat ini adalah rumah mereka. Dre yang sudah tidak mampu berkata-kata meninggalkan ibunya. Semua percakapan mereka pun terdengar oleh Tuan Han. Sekolah mengadakan tur ke tempat bersejarah. Cheng terlihat tidak senang dengan kedekatan Dre dan Mei. Dre yang ketakutan melihat Cheng segera menghindar dari Mei. Seusai dari tur, semua anak-anak pulang ke rumah masing-masing. Dre yang memiliki jalur jalan yang sama untuk pulang dengan Cheng dan gerombolannya mencoba menghindar sebisa mungkin agar tidak terlihat oleh mereka. Saat bersembunyi, Dre melihat air kotor di sebuah ember. Lalu Dre menyiramkannya ke mereka dan langsung kabur. Mereka pun mengejar Dre. Dre berusaha lari dengan sekuat tenaga. Dre masuk ke sebuah tempat. Ia menutup pintunya dan menguncinya dengan kawat. Namun hal itu sia-sia saja. Mereka dengan mudah mampu melompati benteng tersebut. Hingga akhirnya ia sampai di halaman rumah Tuan Han yang pintu keluarnya terkunci. Mereka segera tiba dan langsung menghajar Dre. Dre yang kesakitan hampir dihajar kembali oleh Cheng. Tapi aksinya segera dihentikan oleh Tuan Han. Cheng yang sombong mencoba menendang Tuan Han dan diikuti oleh gerombolan Cheng yang lainnya. Ternyata Tuan Han jago kungfu. Ia mengalahkan gerombolan anak nakal tersebut dengan mudah dan menyuruh mereka untuk pulang. Dre diobati oleh Tuan Han dengan cara tradisional. Dre yang baru pertama kali diobati dengan cara seperti itu merasa heran dan ia tidak merasa sakit sama sekali. Dre sudah melihat keahlian Tuan Han dalam ilmu kungfu, kemudian meminta Tuan Han untuk mengajarinya. Sayangnya Tuan Han menolak mengajari Dre kungfu, karena bagi Tuan Han, kungfu bukan untuk berkelahi, melainkan menciptakan kedamaian. Dengan kecewa, Dre pun meninggalkan tempat itu, dan Tuan Han yang berpikir sejenak berubah pikiran, ia pun memanggil Dre kembali. Dre diantar Tuan Han ke tempat di mana Cheng belajar kungfu. Mereka masuk ke dalam dan melihat latihan kungfu yang sedang berlangsung. Ternyata guru Cheng yang bernama Master Li mengajari anak-anak kungfu dengan kekerasan. Cheng mengatakan kepada Master Li jika Tuan Han lah yang sudah menghajar mereka. Tuan Han mengatakan kedatangannya adalah untuk berdamai. Namun Master Li tidak terima dan meminta untuk bertarung 1 lawan 1. Tuan Han berkata jika mereka akan bertarung di kompetisi turnamen terbuka kungfu. Master Li pun menertawakan dan menyepelekan Tuan Han. Tuan Han meminta mereka tidak boleh mengganggu Dre selama masa latihan, dan Dre akan melawan mereka semua satu persatu di kompetisi turnamen. Dre yang tidak tahu apa-apa terkejut mendengar hal itu, karena ia tahu Cheng dan gerombolannya begitu tangguh. Tuan Han berkata ia akan mengajari Dre kungfu. Dre pun nampak gembira dan bersemangat. Ibu Dre melihat perubahan yang sangat berbeda dengan Dre. Dre mengatakan jika Tuan Han akan mengajarinya kungfu. Dre pun datang ke alamat tempat di mana ia akan berlatih kungfu dengan Tuan Han. Di sana Dre melihat mobil yang sedang direparasi. Seperti biasa, Dre selalu menjatuhkan jaketnya di lantai. Dre pun lalu memperlihatkan kemampuannya yang ia miliki
dan Tuan Han pun tidak terkesan sama sekali. Kemudian Tuan Han menyuruh Dre untuk mengambil jaketnya yang tergeletak di lantai. Ia meminta Dre menggantungkannya, lalu mengambilnya serta memakainya. Dre pun kesal Tuan Han hanya menyuruh Dre untuk melakukan hal yang sama kembali, dan hal itu saja yang dilakukan oleh Dre seharian. Pulang ke rumah dan untuk pertama kalinya Dre menggantungkan jaketnya sendiri tanpa diminta oleh ibunya. Hari berganti, latihan terus berjalan. Di saat hujan turun pun hanya itulah hal yang diajarkan oleh Tuan Han kepada Dre. Di sekolah, Dre mengajak Mei untuk pergi ke Shishi Festival. Mei berjanji ia akan datang menemui Dre di sana. Sampai di rumah Tuan Han, Dre menyembunyikan jaketnya di luar. Namun Tuan Han tahu jika Dre menyembunyikannya, ia pun lalu meminta Dre untuk mengambilnya kembali. Dre berlatih kembali dengan teknik yang sama. Dre terlihat begitu kesal. Tiba-tiba ibu Dre datang dan ia pun mengajak Tuan Han untuk pergi ke Shishi Festival. Melihat jaket yang tergeletak di lantai, ibu Dre dengan kesal meminta Dre untuk mengambilnya. Tiba di Shishi Festival, Dre meminta izin selama 20 menit kepada ibunya. Dre pun menemui Mei di tempat yang telah dijanjikan. Dre memberi sebuah hadiah spesial kepada Mei dan mereka pun menjadi semakin akrab. Keesokan harinya, Dre melakukan latihan yang sama. Meskipun dengan terpaksa, Dre tetap melakukannya. Akhirnya Dre marah dan tidak mau melakukannya lagi. Ia pun berniat pergi dari sana. Lalu Tuan Han memanggilnya. Ternyata yang Dre lakukan selama ini adalah ajaran kungfu yang tidak Dre ketahui. Pelan-pelan ia pun memahaminya dan terkejut dengan perubahan dirinya sendiri. Setelah mengetahui hal itu, Dre pun menjadi lebih bersemangat dalam berlatih. Tuan Han dan Dre pergi menggunakan kereta api ke Shiroko. Mereka mendaki anak tangga yang begitu banyak untuk pergi ke puncak gunung. Di sana Dre melihat orang-orang yang berlatih kungfu dengan sangat tenang serta menyatu dengan alam. Salah satu yang menyita perhatian Dre adalah seorang perempuan yang sedang bersama ular kobra. Ular itu terlihat mengikuti gerakan perempuan tersebut dan tanpa disadari Dre pun mengikuti gerakan itu. Mereka sampai di sumur naga. Tuan Han mengatakan jika ia meminumnya maka tidak akan ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Tanpa ragu Dre pun segera membenamkan mukanya ke dalam sumur tersebut. Dre berlatih begitu keras bersama Tuan Han. Hari demi hari Dre semakin terlatih dan percaya diri. Di sekolah Dre mengajak Mei bolos latihan biola dan mereka pun pergi bersenang-senang bersama. Ternyata audisi biola yang awalnya dijadwalkan besok dirubah menjadi hari ini dan akan dimulai 20 menit lagi. Ayah Mei pun menelpon dan segera menjemput Mei. Akhirnya Mei datang di aula dan audisi sudah dimulai. Dre berlari sekencang mungkin agar bisa menghadiri audisi Mei yang sedang berlangsung. Audisi Mei berjalan lancar. Mei yang melihat kehadiran Dre di audisinya tampak gembira. Lalu orang tua Mei berbicara sesuatu kepadanya. Mei menghampiri Dre dan berkata jika mereka tidak bisa berteman lagi karena Dre membawa pengaruh buruk dalam hidupnya. Dre begitu sedih. Lalu Dre datang ke rumah Tuan Han. Di sana Tuan Han sedang merusak mobil yang telah ia perbaiki. Ternyata ada tragedi menyedihkan di balik mobil tersebut, di mana istri dan anaknya meninggal dalam kecelakaan mobil dan hanya Tuan Han-lah yang selamat dari kecelakaan maut itu. Hari demi hari Dre berlatih semakin keras. Ia tidak mengenal lelah, sementara di sekolah Mei tidak mau berbicara sama sekali kepada Dre. Dibantu oleh Tuan Han, Dre yang gentleman menemui Mei dan ayah Mei. Ia pun membaca surat dengan bahasa Cina kepada ayah Mei. Ia meminta izin untuk menjadi sahabat baik Mei. Melihat niat baik Dre, ayah Mei pun memperbolehkan Mei untuk menyaksikan pertandingan kungfu Dre di arena nanti. Turnamen pertandingan dimulai. Di sana terdapat banyak murid-murid dari sekolah kungfu ternama, tidak terkecuali Cheng dan gerombolannya. Dre yang baru pertama kali ikut pertandingan sedikit gugup.
namun perlahan-lahan ia pun mengerti cara mendapatkan poin untuk memenangkan pertandingan. Cheng yang bertanding dengan anak lain sengaja menyombongkan kemampuannya kepada Dre agar Dre merasa takut. Poin Dre terus bertambah, peringkat Dre pun mulai naik. Sekarang babak semifinal akan segera dimulai. Cheng berhasil mengalahkan lawannya dan masuk ke babak final. Sementara Dre harus mengalahkan teman Cheng yang juga pernah membulinya jika Dre ingin masuk ke final. Di dalam pertandingan, teman Cheng didiskualifikasi karena ia dengan sengaja menyakiti dan melukai kaki Dre dengan memukulinya berulang kali. Terlihat teman Cheng merasa menyesal atas perbuatannya, karena sebenarnya Master Lee lah yang menyuruhnya untuk melakukan hal itu. Dokter mengatakan jika Dre tidak boleh melanjutkan permainan. Dre hanya punya waktu 2 menit saja jika ia ingin melanjutkan pertandingannya. Jika Dre tidak kembali, otomatis Cheng akan menjadi juaranya. Dre terus memaksa Tuan Han jika ia ingin tetap bertanding. Tuan Han pun mengobati Dre dengan cara tradisional kembali. Lalu Tuan Han berkata kepada panitia jika Dre akan melanjutkan pertandingannya. Di panggung, Master Lee dengan sengaja membuli Tuan Han dengan memperagakan kaki Tuan Han yang pincang. Sementara Dre kembali ke arena dan mendapat dukungan dari banyak orang. Pertandingan dimulai. Cheng yang begitu agresif mulai menyerang Dre dan menendang Dre hingga keluar lapangan. Ia pun mendapat 1 poin. Dre mendapatkan 1 poin. Ia berhasil menjatuhkan Cheng. Lalu Dre pun mendapatkan 1 poin lagi. Master Lee yang terlihat khawatir meminta waktu break. Ia memanggil Cheng. Ia mengatakan 1 kalimat dengan tegas kepada Cheng, yaitu tanpa ampun. Lalu dengan sengaja Cheng menendang kaki Dre yang sebelumnya sudah terluka. Namun Dre tidak patah semangat. Ia kembali bangkit meskipun dengan tertatih-tatih. Nilai poin Dre dan Cheng pun menjadi seri. Kali ini Dre begitu fokus. Dre mencoba menggunakan ilmu ketenangan seperti wanita yang bersama ular kobra, di mana musuhnya tanpa sadar akan mengikuti gerakannya. Benar saja, hanya menggunakan 1 kaki Dre berhasil menendang wajah Cheng hingga terjatuh, yang berarti Dre telah memenangkan pertandingan tersebut. Cheng meminta hostnya piala. Akhirnya Cheng menyerahkan piala tersebut dari tangannya sendiri kepada Dre. Lalu Cheng dan gerombolannya membungkukkan badan mereka untuk menghormati Tuan Han yang rendah hati dan mengakui jika Tuan Han adalah master kungfu yang sesungguhnya. Master Lee hanya bisa terpana melihat apa yang dilakukan oleh murid-muridnya. Sementara Tuan Han serta Dre diselimuti rasa bahagia. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Cheng yang begitu sombong dan sudah membuli anak lain karena merasa dirinya berkuasa. Di sisi lain, Dre yang selalu berusaha dan tidak pernah patah semangat mempunyai keyakinan yang kuat dalam dirinya. Sehingga tanpa disangka, Cheng yang tangguh dan sombong bisa terkalahkan oleh Dre yang memiliki kerendahan hati serta tidak meremehkan lawannya. Okelah akang-akang dan teteh-teteh, semoga kalian semua terhibur. Neng pamit dulu ya. Terima kasih dan hatur nuhun. You ah keboy.